Malah Islam Kristen bang. Kristen Pak Ustadz. Terima kasih. Boleh kita tanya jawab sesuai judul atau tidak aja? Silakan boleh. Kalau Anda mau pakai judul yang lain atau ada pertanyaan tentang Islam, boleh silakan Anda duluan. Ya, makasih Pak Ustadz. Hmm. Muridnya Pak Ustadz banyak banget nih, jadi Pak Ustadz lupa sama saya. Mungkin Jadi pernah, saya itu saya itu bang ya kalau orang yang tahu sama saya, kalau saya kadang lupa gitu siapa. Saya ya ya wajar lah, wajar Pak Ustadz. Jadi beberapa hari yang lalu lah pernah naik juga. uh, Saya awam dan nanya satu hal sih, Pak Ustadz udah ngejelasin. Makasih. Terus saya ada pertanyaan satu lagi nih Pak Ustadz, di luar tema, boleh nggak ya? boleh silakan. Ya, di YouTube ya saya pernah lihat ada iklan. Jadi iklannya Mm-mm, itu isinya jualan buku sih sebenarnya. Jadi bukunya itu mm-mm, buku kisah tentang kehidupan Nabi Muhammad mm-mm. tepatnya. Di iklannya digambarkan yang baca itu sampai nangis, sedih, terharu segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan dan penasaran saya, kisah hidupnya tuh gimana gitu Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa jelasin singkat kisah hidup Nabi Muhammad yang bikin orang-orang itu pada sedih, terharu. Itu aja Pak Ustadz, makasih. Ini bukunya yang Anda lihat tuh iklannya. Iya, iya, iya. Mungkin Pak Iya Ustadz bisa kan? jelasin beberapa kisah gitu ya. Makasih Pak Ustadz. Iya, itu menceritakan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bang. Terus waktu wafatnya beliau, itu yang membuat umat Islam itu sedih gitu. Nah, ini saya ceritakan sedikit. Ya, waktu beliau mau wafat, beliau di rumah Aisyah gitu. Aisyah dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu juga beliau itu sudah sakit gitu loh bang. Sudah sakit, udah tua juga kan, 63 tahun umur beliau. Nah, pada saat itu ada cerita ketika beliau itu sakaratul maut. Sakaratul maut. Paham kan maksudnya mau wafat kan kayak Wafat gitu. ya. Hmm. Di situ yang membuat kita menangis gitu. Kenapa? Karena pada saat beliau wafat, beliau masih ingat dengan kami, umat Islam. Beliau sebelum wafat ada ngomong, datang seorang yang mengetuk pintu ke rumah beliau. Anaknya yang buka, dibukakan oleh Fatimah. Dia bilang ayahku sedang sakit. Kayak gitu anak-anak Rasulullah tuh. Habis itu ditanya oleh Nabi, siapa hai Fatimah? Tidak tahu ayah, katanya. Saya baru lihat orang itu. Lalu ayahnya bilang, itu adalah yang memutus kenikmatan dunia. Dia itu adalah malaikat maut. Ya disuruh saja dia masuk. Gitu. Lalu masuk malaikat itu dan ditanyakan, mana malaikat Jibril? Malaikat Jibril udah menunggu di langit. Kayak gitu. Disuruh dulu malaikat Jibril untuk dipanggil. Datang pula malaikat Jibril. Berpaling malaikat Jibril. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, apakah engkau muak gitu ya bahasa ininya, atau engkau tidak suka melihat aku yang sakaratul maut? Malaikat Jibril menjawab, ya siapa yang tahan melihat kekasih Tuhan, kekasih Allah dicabut ruhnya gitu. Nah, pada saat itu ditanyakan bang kepada malaikat Jibril, apa saja yang disediakan untukku? Hai Muhammad, ya malaikat-malaikat, pintu-pintu ya di langit udah terbuka untuk menyambutmu. Nggak cukup beliau sampai di situ. Lalu ditanya lagi, apalagi? Hai malaikat Jibril, ya semua pintu surga dibuka untukmu. Apalagi hai Jibril? Sampai beliau bertanya, lalu bagaimana dengan nasib umatku? Lalu malaikat Jibril menjawab, Allah haramkan ya surga itu dimasuki orang-orang sebelum umatmu masuk lebih dulu. Baru beliau tenang. Kayak gitu.
Di situ ceritanya yang bikin sedih. Ketika dicabut nyawanya sampai di kerongkongan malaikat maut tadi, itu beliau masih memanggil kami, ummati, 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 umatku, 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 kata beliau. Orang yang seperti itu, Bang, ya, sakaratul maut masih memikirkan umatnya gitu loh. Nabi mana yang ada? Itu yang bikin kami sedih. Nah, mata saya aja berkaca-kaca, Bang. Iya. Ada. Itu yang bikin sedih kalau kami ceritakan gitu loh. Nggak ada nabi-nabi lain yang mengingat umatnya selain Nabi Muhammad SAW. Beliau itu pokoknya gelisah waktu beliau hidup itu. Takut umatnya ini masuk ke jurang neraka. Makanya beliau sampai beliau wafat, kosakata terakhirnya aja sayang dengan umatnya, umatku, umatku, kata beliau. Gitu. Jadi kalau abang mau tahu versi lengkapnya, nanti hubungi WA saya kasih sama abang nih. Siap. Serius. Ya, makasih Pak Ustadz. Ada satu kisah lagi nggak mungkin? Kalau tadi kan kisah di akhir hayat Nabi ya, mungkin di pertengahan gitu ada kisah-kisah lain. Kalau di pertengahan, Bang, perjuangan beliau yang bikin kita sedih tuh. Perjuangan beliau tuh dulu beliau waktu menyebarkan dakwah Islam di Taif dilemparin batu semua sampai kepala berdarah gitu. Belum lagi setiap beliau ya ada lewat di satu perkampungan, beliau selalu diludahi orang hanya untuk Islam gitu. Tapi beliau nggak membalas sampai-sampai yang meludahi beliau itu, meludahi Nabi Muhammad itu tidak ada lagi meludahi, Bang. Udah setiap hari beliau lewat, kena ludah, diludahin. Besok iya lagi, besoknya iya lagi. Ada satu hari setelah Nabi Muhammad itu lewat, tapi nggak ada lagi yang meludahi. Bingung Nabi. Nah, kenapa? Mana orangnya yang sering meludahi aku tiap hari? Lalu ditanya, ternyata dia sakit. Yang meludahi Nabi tadi. Nah, ketika Nabi mendengar orang itu sakit, lalu beliau mengunjungi orang tersebut. Mengunjungi dan apa? Qadarullah. Saat dikunjungi ya orang itu terharu gitu bahwa betul Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia nggak pernah dendam sama orang yang meludahinya tiap hari. Disitulah orang tersebut bertobat dan masuk Islam. Perjuangannya banyak gitu loh, Bang. Banyak. Apalagi ini ketika perang Uhud, gigi beliau sampai patah. Banyak banget perjuangannya, banyak. Pokoknya iya, tapi yang paling bikin sedih itu ya cerita Nabi Muhammad waktu wafat gitu. Waktu wafat. Tapi kalaunya yang lain tuh perjuangannya ya kita bisa berpikir gitu. Dulu Islam diperjuangkan dengan ya susah payah gitu oleh para mujahid sampai sekarang kita di sini. Sampai kita di sini sekarang ke rumah kita iman Islam itu nyampe gitu. Makanya saya dan teman-teman muslim lainnya selalu bersolawat kepada Nabi gitu. Atas jasa beliau kita menerima ajaran dari Tuhan semesta alam yaitu Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Di kesempatan nanti abang nanti kirim alamatnya saya kasih nih ya. Oke Pak Ustadz. Serius, gratis. Jadi di kesempatan saya naik sebelumnya mungkin semingguan yang lalu ya, nanya tentang Al-Quran Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz udah lupa juga. Boleh. Nah, buku yang tadi beda sama isi Al-Quran berarti ya? Al-Quran itu hukum. Jadi gini Bang bedanya. Al-Quran itu adalah hukum dari Tuhan. 100% dia firman Tuhan. Nggak ada bercampur kesaksian siapapun, nggak. 100% pewahyuan gitu. Jadi di dalamnya ada hukum, ada sedikit sejarah, ada verifikasi, terus juga ada aturan. Terus banyak dalam Al-Quran itu. Nggak cuma satu. Tapi kalau untuk bercerita tentang Nabi Muhammad, itu namanya hadis. Gitu. Cerita Nabi Muhammad beda buku lagi. Al-Quran, hadis ya hadis. Hadis ini gunanya untuk menjelaskan Al-Quran gitu.
Jadi ketika contohnya kayak gini Bang ya, ketika Nabi Muhammad itu terima wahyu. Terima wahyu contoh ya, contoh. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terima Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Dijelaskan dalam hadis apa itu esa? Ya, menurut Nabi Muhammad, esa itu tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi kitabnya Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Esa ini kalau nggak dijelaskan kan bingung jadinya. Lalu dijelaskan oleh Nabi. Nah, penjelasan Nabi ini disebut hadis. Gitu Bang. Contohnya kayak gitu. Sama kita kayak di Indonesia, kitab undang-undang hukum pidana kan kayak gitu. Pasal sekian hukumannya 6 tahun. Nggak ada merincikan terjadinya seperti apa. Beda lagi bukunya kan. Perinciannya. Gitu. Sama Al-Quran itu. Al-Quran hukum. Terus di bawahnya ada hadis yang menjelaskan. Gitu Bang. Berarti ada tiga buku besar ya Pak Ustadz tadi. Al-Quran, hadis, sama buku yang Pak Ustadz pegang tadi. Ini khusus cerita Nabi. Kalau hadis itu juga begini Bang. Kalau jadi ini cerita kehidupan Nabi. Tapi kalau hadis itu berkaitan tentang ibadah, ada tata cara ibadah, cara sholat. Kalau sini nggak ada. Ini cerita perjalanan hidup beliau. Gitu bedanya. Kalau sumbernya Pak Ustadz? Sumbernya memang dari Islam. Jadi ada yang dipegang Islam itu satu Bang, Al-Quran. Yang kedua hadis. Itu yang dipegang oleh umat Islam. Jadi buku-buku kayak gini, Sirah Nabawiyah kayak gini, ini adalah buku literasi Islam. Tapi induk dari Islam itu dua, yaitu Al-Quran dan hadis tadi. Kalau yang buku Sirah Nabawiyah tadi sumbernya dari mana Pak Ustadz? Kalau Sirah Nabawiyah memang dari Islam juga ini Bang. Sumbernya dari Ummul Qura. Maksudnya kalau Al-Quran sama hadis kan di pertemuan kita sebelumnya Pak Ustadz udah jelasin ya. Ini bukan kitab suci Bang, bukan. Iya. Maksudnya buku kehidupan Nabi dicatat siapa gitu atau sumbernya? Atau langsung sumbernya Nabi ada masih hidup atau dari Nabi kecil ada sumbernya. Nih saya spillkan sedikit ya teman-teman buat abangnya. Ar-Rahiq Al-Maktum. Judul asli penerbit nih, penulisnya nih Syekh Safiyur Rahman Al-Mubakfuri. Terus tata letak semuanya, penerbitnya Ummul Qura. Cetakan Desember 2011. Yang ini Pak Ustadz berarti penulisnya itu hidup di zaman Nabi kah? Yang dulu kan Pak Ustadz pernah bilang ketika Al-Quran itu ada wahyu langsung dicatat gitu. Apakah ini sama juga? Jadi gini Bang ya, ini ya Sirah Nabawiyah ini adalah catatan-catatan juga termasuk dari hadis yang dicatatkan di sini tentang kehidupan Nabi. Jadi yang menceritakan itu diambil dari hadis-hadis lalu dibahasakan ke bahasa Indonesia kayak kita. Kayak gitu biar paham. Kan isinya ada bahasa Indonesia. Jadi sejarah perjalanan Nabi itu memang saat orang yang bersama Nabi itu hidup lalu diceritakan. Gitu. Iya, berarti waktu nabinya masih ada atau gimana Pak Ustadz? Kalau Al-Quran kan ya nabinya masih ada. Oh, oke. Kayak diary gitulah ya kalau zaman sekarang. Iya, kayak diary kalau zaman sekarang ya. Betul. Kalau ada yang mencatatkan kesempatan sebelumnya contoh Pak Ustadz cerita dicatat di daun mana gitu, di kulit ketika wahyunya langsung ketika wahyunya datang langsung dicatat. Kalau tadi sirah tadi ketika kejadian juga langsung dicatat atau gimana Pak Ustadz? Jadi sirah tadi ya itu sumbernya dari sahabat-sahabat Nabi yang hidup sejaman dengan beliau. Bagaimana Nabi sholat, sahabatnya melihat. Lalu dijelaskan oleh sahabatnya. Begini Nabi sholat. Kayak gitu. Lalu turun lagi ke generasi seterusnya.
ke tabi'in, turun lagi ke tabi'ut tabi'in, sampai ke salaf, sampai ke kami gitu. Jadi semua itu beruntun bang. Ilmunya itu diverifikasi gitu semuanya, sumbernya itu. Itulah Islam ada ilmu sanad namanya. Al isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa ma syaa, maka dia akan seenaknya ngomong tentang agama. Jadi sumber ini berasal dari sahabat Nabi. Kayak gitu. Yang sumbernya itu diambil dari hadis. Gitu bang. Oke. Tapi dicatatnya waktu Nabi masih hidup atau setelah wafat, Pastor? Saat kejadiannya Dulu, atau gini bang, dulu orang metodenya itu tidak ada catatan buku. Di zaman Nabi itu, metodenya orang Arab itu pintar menghafal. Nah gitu. Jadi ketika sahabatnya melihat, ya diceritakan dari A, dari B, si C, kayak gitu. Contoh nih, saya bukakan hadis ya buat abang. Contoh nih ya. Nah ya, biar abang paham. Sabar dulu ya. Nggak kebuka. Ini bang, kayak gini. Ini. Contoh aja ya bang ya. An Abi Qabalah. Nah ini sejaman dengan Nabi, sahabat Abu Qilabah tuh. An Abi Qilabah, sahabat Abu Qilabah berkata, telah menceritakan kepada kami Malik, Nabi bersabda. Nah kayak gitu. Jadi orang-orang ini yang menghafal. ini dalam sirah tadi, Pak Ustaz? Iya, ini contoh-contoh. Jadi ketika kita memverifikasi kebenaran cerita itu, lalu dibuat sirah seperti ini. Oke. Tapi gitu. Kalau yang tadi pembicaraan antara Nabi sama malaikat pencabut nyawa, ada anaknya Nabi Muhammad yang dengar berarti. Itu yang dikisahkan. Gitu Pak Ustaz ya? Ya, malaikat itu bang ya, malaikat Jibril aja itu bisa menyerupai manusia dia. Pernah ketemu Nabi dengan bentuk laki-laki. Iya, maksudnya kan kalau yang kisah pertama tadi Pak Ustaz ceritain yang Nabi Muhammad didatangin malaikat maut ya. Kan ada sempet ngobrol tadi seingat saya antara Nabi Muhammad sama malaikat. Tadi saya lupa antara malaikat. Bukan malaikat. Nabi Muhammad bukan dengan malaikat maut ngobrolnya, bukan. Tapi dengan malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Itu ngobrolnya didengar sama putrinya Nabi Muhammad, terus itu yang dikisahkan dan dibukukan ya? Nah, iya, di sini ada. Putrinya bisa mendengar pembicaraan tersebut. Putrinya bukan utusan Tuhan, Bang. Iya, nah maksudnya kisah-kisah ini kan dicatat berdasarkan diceritakan berikutnya. Tadi ada kisah terkait ngobrol sama malaikat gitu. Nah, itu yang mendengar. Sebelum ucapan Nabi itu terdengar oleh Fatimah. Oke, gitu. Terdengar langsung berarti ya? Terdengar langsung waktu beliau sakaratul maut. Tapi malaikat Jibrilnya bukan nongol berhadapan, bukan. Gitu. Oke, Pak Ustadz, cukup jelas. Saya kirimin ya bonus buat Anda. Oke, Pak Ustadz. Tapi dibaca, ya. Takutnya belum kebaca, nanti aja Pak Ustadz kawan-kawan. Makasih. Oh ya udah kalau kayak gitu. Siap. Besok saya join lagi Pak Ustadz. Terima kasih ya. Oke. Sama-sama Bang. Oke.